Halo Sobat Baper sekalian, acara podcast kali ini masih bagian dari seri World Cancer Day atau WCD yang merupakan hari peringatan kanker di dunia yang digalakan setiap tanggal 4 Februari. Mungkin untuk Sobat Baper yang masih belum familiar dengan apa itu WCD, bisa melihat episode sebelum ini yaitu episode ke-40 agar mendapatkan gambaran lebih jelas tentang perbincangan kita kali ini. Tentang WCD tahun ini masih dengan tema besar yaitu Close the Care Gap yang bermaksud untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan perawatan dengan memberikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Dan untuk tahun 2024 ini dengan subtema We Challenge Those in Power. Dengan tujuan menajamkan advokasi kita kepada para pengambil keputusan untuk memprioritaskan akses pelayanan kanker tersebut di seluruh dunia. Dalam upaya penanggulangan kanker di Indonesia diperlukan SDM, tenaga kesehatan yang unggul di bidangnya. Tentunya seluruh nakes yang bekerja di Indonesia harus menempuh pendidikan profesi hingga dapat menyelesaikan pendidikannya dan menjadi tenaga yang berkualitas serta memiliki daya saing taraf internasional. Bagaimana langkah dari para akademisi dalam menyikapi gerakan dunia yang dicanangkan oleh UICC dalam Close the Care Gap di bidang kanker? Sangat berbahagia bahwa kami dapat mengundang dua orang dekan Fakultas Kedokteran ternama di Indonesia. Bersama saya di sini ada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, SPPD KGEH, Dekan FKUI. Pak Ari, ya, selamat siang, selamat sore. Dan juga ada Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, SPOG, konsultan onkologi. Kebetulan nih Prof Yudi ini seorang onkolog, tapi Prof Ari juga saya tahu banyak bekerja dalam onkologi, dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjana dari Bandung. Terima kasih sekali Prof Yudi sudah menyempatkan waktu dari Bandung ke Jakarta, naik bus ya? Bawa mobil, bus ya. Naik bus. Apa kabar semua? Kita langsung masuk ke dalam topik bahasan mengenai Close the Care Gap dalam bidang kanker, tentunya dari aspek pendidikan. Tentunya closing the care gap tidak lepas dari SDM berkualitas dan juga dari mana SDM ini lahir, tentunya dari sistem pendidikan yang bermutu dan yang dapat diandalkan. Seiring dengan angka kejadian kanker yang meningkat secara signifikan, adakah suatu rancangan atau strategi mengenai produksi SDM yang berkualitas dalam bidang onkologi di institusi pendidikan yang dikelola oleh Prof saat ini? Mungkin Prof Yudi yang dari jauh dapat memberikan informasi apa yang terjadi di FK Universitas Padjadjaran. Ya, terima kasih Prof Tati yang saya hormati, Prof Ari, Dekan FKUI. Jadi mungkin harus highlight ya bahwa sistem pendidikan yang baik, sistem pendidikan kedokteran yang baik harus didasari oleh sistem pelayanan kesehatan yang baik. Kita kalau berbicara sejarah, Fakultas Kedokteran terbentuk oleh karena ada rumah sakit yang baik. Artinya pencapaian kurikulum pendidikan itu harus betul-betul difasilitasi oleh rumah sakit sebagai teaching hospital utama kan gitu. Nah ini mungkin yang harus kita pikirkan lebih lanjut. Sehingga suatu keniscayaan dengan fasilitas atau wahana yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Kurikulum akan tercapai kalau wahana itu memang mumpuni. Kita sadari betul sekarang belum ke sana kan Prof Tati ya. Masih banyak kekurangan kita dari sistem pelayanan kita, sehingga pencapaian kurikulum yang oleh kolegium dibuat itu belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu kita sama-sama, apalagi di dalam World Cancer Day nanti ada Close the Care Gap kan gitu. Yang paling penting SDM harus betul-betul kita siapkan. Ya, itulah sebabnya kenapa kami mengundang Prof Yudi dan Prof Ari untuk ada di antara kami untuk melihat bagaimana kita bisa berjalan bersama untuk memperbaiki. Sebenarnya kan seperti lingkaran setan, seperti telur. Jadi ada pelayanan, ada SDM, ada pendidikan SDM, ya kan, seperti itu. Jadi sebenarnya di mana kita harus memperbaiki itu. Tapi benar sekali yang dikatakan oleh Prof Yudi bahwa pendidikan yang menghasilkan kompetensi itu adanya adalah di dalam pelayanan.
Terima kasih sekali Prof Yudi. Barangkali Prof Ari ada. Ya, ya terima kasih Prof Tati, terima kasih Prof Yudi. Kami sudah diundang pada acara yang penting ini. Ya, pertama tadi memang alhamdulillah kebetulan background kita ya, saya sebagai dekan, memang sehari-hari saya sebagai seorang dokter gastroenterologis sering berhadapan dengan pasien-pasien dengan cancer. Jadi rasanya memang buat saya pribadi tentu melihat bahwa kondisi kita ini memang cukup memprihatinkan. Artinya apa? Bahwa seringkali kasus-kasus itu datang terlambat kepada kita. Iya. Jadi belajar dari hal tersebut, memang peran institusi pendidikan itu begitu besar. Iya. Ya. Kalau saya tadi juga menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof Yudi. Jadi memang yang kita di sini porsi kita adalah di mana kita bisa menciptakan suatu sumber daya manusia di bidang kesehatan, ya khususnya kedokteran yang memang peduli untuk masalah kanker ini. Pekerjaan kita sebenarnya kita bisa mempersiapkan itu dari hulu sampai dengan hilir. Yes. Bicara soal dari hulu, tentu kita mesti mempersiapkan para mahasiswa kedokteran ya untuk menjadi seorang dokter, kemampuan mereka untuk bagaimana upaya-upaya prevention itu dilakukan. Karena dan sedari awal mahasiswa pun juga sebenarnya bisa dilibatkan bagaimana mereka turut mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak jatuh menderita kanker. Karena kita tahu sebahagian besar penyakit kanker itu penyakit kanker itu bisa dicegah. Misalnya saya ambil contoh di bidang saya misalnya bicara soal kanker usus besar. Kanker usus besar itu adalah penyakit yang bisa dicegah. Ya bagaimana bisa mencegahnya? Ya tadi kita berusaha untuk orang-orang yang punya resiko. Karena tentu bicara soal resiko keluarga. Kemudian bicara soal misalnya dia resiko obesitas, kegemukan. Belum lagi bicara soal merokok misalnya. Kemudian juga kebiasaan untuk diet tinggi lemak ya tanpa memperhatikan diet sayur misalnya. Kurang bergerak. Itu adalah hal-hal yang memang bisa kita cegah. Nah disinilah kesempatan kita untuk bagaimana kita mendidik mahasiswa kita ketika menjadi dokter, dia punya kemampuan untuk edukasi. Kemudian hal yang lain tentu kemampuan untuk mendeteksi. Paling tidak artinya dia juga bisa tahu misalnya dia mengetahui bagaimana di dalam mendeteksi, ya ambil contoh misalnya untuk deteksi tumor di payudara misalnya. Kemampuan klinisnya untuk memastikan bahwa ini ada tumor, mestinya dia kemampuan sampai di situ. Tentu setelah dia temukan, tentu dia harus rujuk ke pelayanan sekunder. Yang lebih lanjut. Lebih lanjut. Nah, begitupun juga untuk pendidikan SP1 ya. Kita punya spesialis onkologi radiasi, kita punya spesialis penyakit dalam, bedah, dan umumnya menurut saya terutama yang spesialis yang di klinik ini akan berhubungan dengan masalah kasus-kasus kanker ya, penyakit dalam pasti akan berhubungan dengan masalah kanker. Dan di level yang terakhir misalnya untuk SP2 ya. Nah, di situ kita mesti mempersiapkan para dokter-dokter yang mempunyai kemampuan yang tinggi bagaimana memanage pasien-pasien ini ketika datang dengan kondisi yang sudah lanjut misalnya bicara soal paliatif. Jadi menurut saya disinilah peran kita sebagai suatu institusi pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik kita mulai dari pendidikan S1, SP1, SP2 ya untuk mereka bisa menjaga bahwa kita bisa mencegah ini dan juga di dalam situasi pasien-pasien itu datang dalam keadaan yang lanjut misalnya atau harus ditata laksana dengan baik pun kita juga mempersiapkan para SDM untuk hal tersebut. Demikian Prof. Luar biasa sekali Prof Yudi dan Prof Ari. Jadi kita ketahui bahwa tadi kan kita sudah singgung bahwa terjadi peningkatan angka kejadian kanker di dunia, termasuk juga di Indonesia. Bahkan saat ini dikatakan bahwa kasus baru kanker per tahun tuh kurang lebih 400.000. Jadi kalau kita bagi per hari itu 1.000 kira-kira kasus kanker. Nah, jadi memang banyak hal yang kita harus lakukan untuk menekan angka kejadian tersebut. Tapi salah satunya yang dikatakan oleh Prof Ari tadi adalah mengikut sertakan para dokter S1 peserta didik dalam bagaimana pengetahuan tentang pencegahan dan deteksi dini dari kanker. Termasuk di dalamnya adalah faktor risiko.
Tapi barangkali yang tadi saya dengar juga Prof. Ari sudah mengatakan yang perlu digarisbawahi adalah pengetahuan berkomunikasi, kemampuan untuk berkomunikasi, karena kan tidak mudah untuk berbicara dengan masyarakat, untuk memotivasi masyarakat untuk yang mudah aja tentang berhenti merokok gitu misalnya. Nah itu mungkin seorang dokter umum lulusan baik dari FKU 4 maupun dari FKUI harus mempunyai kemampuan backgroundnya dan juga kemampuan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Walaupun kita kehilangan atau lack dari program pemerintah untuk berhenti merokok ini secara tegas saat ini. Benar sekali, terima kasih sekali. Nah, barangkali untuk Prof. Yudi, akan tetapi kan mengenai apa itu World Cancer Day tentunya sudah diketahui di pihak akademisi, kan? Dan juga tentunya akan ada program-program bekerja sama dengan rumah sakitnya dan para onkolog yang ada tentang bagaimana meningkatkan awareness masyarakat. Sebenarnya bukan hanya masyarakat ya, juga anak didik ya tentang bagaimana bahayanya kanker. Barangkali Prof. Yudi bisa menjelaskan pengalaman-pengalaman yang lalu tentang World Cancer Day ini di FKU 4 ya. Terima kasih Prof. Tadi. Jadi informasi tentang World Cancer Day setiap tanggal 4 Februari kita rayakan bersama tuh. Yang jelas sekarang dengan tema Close the Care Gap. Gitu. Jadi begitu ada gap yang cukup jauh antara negara maju dan negara berkembang. Gapnya banyak ya Pak ya? Jauh sekali lah, saking banyak itu jauh sekali. Nah, di sini kan jelas bahwa gapnya apa? Mulai dari primary prevention. Mulai kemudian secondary-nya sampai tertiary. Primary itu begini, kalau di cancer kan sel terinisiasi tapi dia belum menjadi pre-cancer lah. Gitu. Nah itu harus dicegah gitu. Primary-nya dengan apa? Higiene sanitasi kalau serviks ya, higiene sanitasi, vaksin dan lain sebagainya. Secondary, selnya sudah rubah menjadi pre-cancer, harus dideteksi. Nah kemudian yang tertiary-nya kalau sudah jadi cancer harus di-treatment. Nah di kita ini belum semuanya ini terlaksana dengan optimal. Contoh lah, kalau WHO menganjurkan untuk serviks, ya saya bicara serviks karena bidang saya mulut rahim. HPV DNA kan yang menjadi gold standar screening. Padahal di kita jauh masih IVA tes, masih pap smear. IVA pun masih rendah Pak. Masih rendah. HPV DNA cuma 14,7%, Prof. Artinya kalau screening kita nggak baik, berarti primary-nya harus dijalankan. Vaksinasi. Ya maaf ngomong sekarang. Saudaranya Prof. Ari yang menjadi penguasa sekarang vaksin hanya bicara belum terlaksana dengan baik seluruh wilayah Indonesia. Mungkin Jakarta sudah, bagaimana Jawa Barat, bagaimana Jawa Tengah. Justru karena screening rendah, nah ini kita sampaikan pada level pendidikan kita. Makanya sekarang S1 kita larikan ke layanan primer tuh. Untuk upaya promotif, preventif gitu. Dan lain-lain termasuk SP1. Kita upayakan untuk mencoba deteksi dengan termasuk kolposcopy dan sebagainya. Kalau obgyn ya gitu. Itu mungkin Prof. Jadi memang kita komunikasikan ini karena kita sangat jauh. Malu lah sebagai orang Indonesia yang masuk dalam negara. Harusnya negara maju kita. Tapi yang penting adalah kita mengetahui atau menyadari gap tersebut dan berusaha memasukkan itu di dalam kurikulum. Sebenarnya keterkaitannya seperti itu yang di Prof. Ari katakan. Nah, barangkali untuk Prof. Ari dalam karena kan close the care gap ini adalah 3 tahun dan tahun ini adalah terakhir. Dan tahun pertama adalah 2022. Nah, bagaimana mengintegrasikan pendidikan ini dalam kanker ke dalam kurikulum? Apa yang sudah dilakukan selama ini di FKUI? Ya terima kasih Prof. Jadi, dalam usaha untuk ini loh Pak, untuk memperdayakan yang tadi yang sudah dikatakan dokter umum tadi dalam cancer control, terutama di hulu dan di hilir. Di hulu itu adalah promotion screening early detection, sedangkan di hilir itu palliative care. Karena kan dokter umum, kita bicara dokter umum dulu jangan SP1 nih. Dokter umum itu kan nantinya akan di primary ujung tombak kan lebih banyak. Nah,
pasien yang pulang dari dirawat di rumah sakit pulang pengobatan kan akan ke rumah kan, sehingga harus bisa menjalankan pengobatan paliatif di rumahnya gitu. Barangkali bagaimana Prof. Ari? Iya, jadi tentu kan kita tahu beberapa waktu yang lalu pun pemerintah sudah menyampaikan bahwa salah satu pembiayaan yang cukup besar ya di dalam JKN khususnya BPJS ini adalah kasus-kasus kanker. Oleh karena itu maka ya tentu institusi pendidikan pun melihat bagaimana bisa mengambil peran tersebut untuk mengurangi kondisi tersebut. Oleh karena itu maka tadi memang kita sedari awal tadi para mahasiswa ini pun juga disiapkan untuk kemampuan berkomunikasi. Dan kalau juga mereka melihat sendiri di lapangan ya, saya rasa ini kebetulan kan mereka juga sama ya di Unpad, mereka juga ada kesempatan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, rumah sakit tipe A top referral, termasuk juga di FKUI ini mereka juga berkesempatan di RSCM dan sebagai top referral mereka akan bisa melihat bahwa sebagian besar para dokter ini bekerja mengatasi pasien-pasien dengan kanker gitu loh. Nah disitulah dan mereka mempunyai akses itu tadi, bahwa mereka mempunyai akses juga untuk bisa melihat pasien-pasien tersebut. Nah pada saat proses berdiskusi dengan supervisor misalnya itu ditekankan ketika ada satu kasus tentu pertama ya dia bisa melakukan diagnosis tentu sesuai dengan kemampuannya ya dari pemeriksaan fisik kemudian saran. Dan kemudian selalu kita juga mengingatkan bagaimana upaya-upaya secondary preventionnya. Misalnya agar kondisi tadi kalau dia sudah diterapi bagaimana tidak bertambah buruk. Nah kemudian ke flashback ke belakang dia juga bisa artinya apa yang selalu kita sampaikan di dalam upaya tahap pertama untuk edukasi tersebut. Bagaimana bahwa si yang bersangkutan ini memang mempunyai risiko terhadap mempunyai kanker berarti keluarganya juga berisiko untuk terhadap kanker. Jadi bagaimana dia bisa mengedukasi. Jadi hal ini yang memang kami tekankan kepada peserta didik untuk mereka itu mempunyai kemampuan di dalam hal tersebut. Karena selalu juga kita mau menyampaikan ya berulang-ulang respecter gitu. Di dalam ujian-ujian pun misalnya dalam ini akan melihat kenapa orang ini bisa kena. Berarti kita bisa lihat apa faktor resikonya gitu. Jadi selalu ditekankan. Nah begitupun juga untuk pendidikan spesialis termasuk juga tadi untuk SP2 dan yang penting memang di satu sisi ya kadang-kadang kita oke lah ini teorinya kan kita bisa ambil contoh bahwa perlu adanya mass screening ya kok maksud screening untuk kanker misalnya. Nah di sini yang di satu sisi kami menjelaskan gitu ya bahwa salah satu upaya tersebut adalah dengan screening pada masyarakat. Tapi pada kenyataannya di lapangan seperti juga tadi Prof Yudi sempat menyinggung, kenyataannya kita masih lemah untuk hal tersebut. Oleh karena itu kami sangat mendukung sekali ya, artinya bahwa pemerintah juga menjanjikan ya bahwa perlu adanya memang untuk melakukan pemeriksaan screening masyarakat. Jadi dalam mudah-mudahan ini untuk sehat serviks bisa terwujud dan ini juga masih dalam tahapan terakhir untuk kolorektal screening. Jadi kalau ini memang benar-benar bisa terlaksana, jadi ini pun juga artinya apa yang para mahasiswa ini dapatkan berlaku secara umum bahwa dalam rangka mendeteksi tersebut harus dengan pemeriksaan mass screening pada masyarakat mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan tentu kita juga kalau memang ini sudah ada memang benar-benar diterapkan, kami pun juga akan memberikan menghimbau ya tentu sesuai dengan modul-modul yang ada agar kemampuan mereka pun dipertajam untuk hal tersebut. Ya, jadi misalnya di bidang yang kebetulan colorectal cancer screening misalnya dia harus pemeriksaan FOBT ya untuk cold blood test ya pasien itu di puskesmas. Kalau dia positif maka dia harus dikirim ke seperti itu. Jadi para calon dokter ini pun tahu tuh bagaimana melakukan proses tersebut. Jadi tentu nanti kita memang akhirnya harus inline kalau memang ini. Sama juga sekarang misalnya kan pemerintah mengirim 10.000 USG gitu ya berharap untuk juga masalah deteksi juga ada di situ. Sambil contoh misalnya untuk
mamografi, alat ini juga bisa digunakan untuk 500, deteksi. Nah ini ya. tadi mungkin juga paling tidak para mahasiswa ketika masuk di dalam kesempatan untuk misalnya untuk belajar tentang hal tersebut juga sudah diberi gambaran. Kira-kira nanti ya disiapkan bahwa dia akan punya kemampuan itu, walaupun tentu perlu ada training lanjutan. Iya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang kami persiapkan di Institut Pendidikan tentu juga disesuaikan dengan kondisi yang ada Di lapangan. lapangan Iya. gitu loh, Prof. Iya. Jadi itu yang kira-kira Iya. apa yang kita harus lakukan. Jadi prinsipnya memang kembali lagi bahwa segala sesuatunya itu memang mesti duduk bersama. Iya. Ketika pemerintah merencanakan sesuatu memang harus dikomunikasikan Iya, dengan kami persis, sehingga inline. Jangan sampai Iya. tadi mahasiswa diajarin untuk begini atau student kita atau SP1 atau 2 tapi kenyataan di lapangan tidak ada itu tadi. Iya. Atau sebaliknya Persis, iya. barang ini sudah ada tapi mahasiswa kita tidak tahu bahwa Bagaimana alat ini caranya, juga ya, digunakan. buat apa Kira-kira gitu, demikian, ya. Prof. Ya baik, terima kasih Prof. Ari. Jadi jelas sekali bahwa tentunya kurikulum mahasiswa yang akan menghasilkan seorang dokter umum yang siap pakai sesuai dengan situasi kondisi yang dan juga sesuai keberadaan dan peralatan dan sebagainya. Tadi kita sudah membicarakan tentang pendidikan S1, kemudian SP1 juga tentunya sesuai dengan situasi kondisi di masyarakat, pola penyakit yang ada dan sebagainya itu sudah disesuaikan. Nah, sekarang kita berbicara kuantitas, bagaimana dengan kualitas? Menurut bapak-bapak dekan sekalian, apakah kualitas onkolog kita tentunya punya catatan track record dan sebagainya dibandingkan dengan lulusan regional maupun internasional? Pertama adalah apakah center-center kita ini sudah dijadikan tempat oleh orang-orang dari luar negeri untuk masuk di sini untuk belajar. Dan yang kedua adalah kira-kira kelebihan kita apa ya? Akan tetapi kekurangan kita apa? Supaya center kita ini bisa digunakan oleh orang-orang dari luar negeri untuk ikut belajar di sini. Barangkali Prof. Yudi. Jadi kita sepakatlah Prof ya bahwa akademisi kita tidak kalah bersaing lah dari segi keilmuan dengan orang luar ya. Hanya yang jadi problem adalah pencapaian kompetensi itu sedikit berbeda dari fasilitas. Contoh lah yang ekstrim. Di dalam kurikulum onkologi ginekologi ada laparoskopi histerektomi, robotik histerektomi. Apakah fasilitas kita punya? Kompetensi kita saya rasa nggak sulit untuk mencapai itu gitu ya. Itu satu. Artinya kalau dibandingkan dengan lulusan dari luar, tentu kita kalah tuh karena kesempatan untuk mencoba satu alat yang sophisticated itu agak sulit gitu. Kembali lagi, sistem pendidikan yang baik harus ditunjang pada wahana pendidikan yang baik, pelayanan yang baik. Ya disitulah pelayanan. Nah kemudian apakah kita bisa merasa kualitas pendidikan kita sudah baik? Yaitu dasarnya. Karena untuk pencapaian kurikulum yang sudah ditentukan oleh kolegium saja banyak yang tidak tercapai. Saya kembali lagi pada histerektomi, laparoskopi. Gitu. Rumah sakit kami tidak memfasilitasi untuk mencapai kompetensi itu. Padahal anak-anak ini mampu dan haus akan itu kan. Kita sadari bersama Prof. Tati, Pak Prof. Ari ya, bahwa membuat kurikulum kita ada brandnya kan, ada ininya, Royal College of Gene. Artinya kita menyesuaikan dengan apa standar, ada Rancok, ada Royal College dan sebagainya. Nah kita samakanlah minimal dengan itu. Apa yang terjadi? Banyak sekali kurikulum yang kita buat untuk pencapaian level kompetensi tidak tercapai. Karena apa? Wahana pendidikan kita mungkin saya yakin walaupun di UI sekalipun adalah satu pasti kurikulum yang tidak tercapai. Contohnya untuk bidang-bidang yang sophisticated adalah endoskopi, Prof. Ari. Apakah semua peserta didik residen diperbolehkan menggunakan alat-alat yang canggih, sophisticated itu? Endoskopik misalkan kalau di penyakit dalam, kalau kami laparoskopi, robot kan belum punya. Tidak boleh. Karena apa? Seringkali memang kalau digunakan oleh mereka rusak kan gitu. Begitu rusak, untuk mengajukan lagi itu lama. Sehingga
Fakultas Kedokteran menjembatan itu kita buat endoscopic training center dulu. Udah gitu kalau ada license baru boleh itu juga kita tawarkan. Tapi memang masih belum berjalan dengan baik. Artinya kembali lagi bahwa saya yakin akademisi atau mahasiswa kita itu mempunyai kemampuan yang sama kalau diberikan kesempatan yang sama. Hanya fasilitas yang kurang. Nah sekarang bagaimana rekognisi institusi pendidikan kita oleh regional? Ya mungkin kita ada kelemahan di bidang itu sebetulnya. Mungkin saya nggak tahu persis apakah mungkin advertising kita ya, IT sistem kita yang kurang, sehingga orang-orang tidak begitu mengenal ke kita. Tapi kalau tahu, kelebihannya kita punya caseload yang banyak kan, Prof. Tati ya. Yeah. Caseload yang banyak untuk pelatihan mereka menjadi seorang dokter yang qualified itu sangat menguntungkan. Saya yakin Indonesia ke depan bisa ke sana. Perbaiki dah IT sistem kita, sistem pendidikan kita. Itu aja. Ya. Terima kasih. Jadi memang Prof. Yudi kalau saya bisa simpulkan harus ada keselarasan antara kurikulum dengan fasilitas pelayanan. Dan karena kita ingin mencapai kompetensi, di mana kompetensi itu base-nya itu adalah dari melakukan pelayanan. Baik, bagaimana kalau dari Prof. Ari? Ya, pertama memang ya karena gini ya, karena kan sistem kita ini umumnya rumah sakit itu bukan rumah sakit tempat pendidikan utama itu umumnya ya, bukan miliknya universitas. Di satu sisi pun ketika miliknya universitas, kemampuan universitas pun terbatas untuk benar-benar membiayai, mensupport sarana prasarana sehingga kemampuan kita juga cukup tinggi. Nah di satu sisi kita tahu memang sebagian besar dari rumah sakit yang saya sebutkan tadi, sebagian besar dari rumah sakit pendidikan utama dari institusi pendidikan ini adalah miliknya Kementerian Kesehatan. Ada juga yang memang miliknya Pemda. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana kita meningkatkan kompetensi, kemampuan dan segala macamnya itu pasti juga berhubungan dengan sarana prasarana yang ada di rumah sakit tersebut begitu. Walaupun untuk level SP2 misalnya pada beberapa prodi kita memang mendorong mereka untuk pergi ke luar negeri misalnya kan gitu. Ya ada yang memang untuk 1 bulan student exchange misalnya. Jadi mereka biar ada gambaran bagaimana seseorang konsultan itu bekerja di luar misalnya seperti itu. Nah oleh karena itu saya rasa disinilah tugas artinya mesti seiring sejalan. Kembali lagi tadi. Ya kita mesti duduk bersama ini. Apa yang sebenarnya kita sebagai yang mengelola pendidikan ini, apa sih harapan kita untuk anak studi kita itu mencapai kompetensi tertentu. Karena kita ya artinya saya semua juga ini kan para klinisi kita juga cukup aktif di tingkat regional maupun di tingkat global. Jadi paling tidak kita juga mengetahui apa yang terjadi di sana luar, gitu di luar sana. Jadi sekali lagi oleh karena itu memang kalaupun memang ini tujuannya bagaimana kemampuan kompetensi kita meningkat, maka memang rumah sakit itu harus didukung penuh dengan sarana prasarana yang sophisticated yang terakhir. Oke lah mungkin pada beberapa keadaan misalnya kita bicara soal rumah sakit Cipto ya untuk misalnya kita punya Gamma Knife gitu misalnya. Kemudian kalaupun robotik hanya terbatas untuk diagnostik yang urologi misalnya. Tapi itu tadi mesti segera. Jadi artinya memang mesti berimbang. Oke lah di satu sisi pemerintah juga berharap bahwa pembangunan rumah sakit di Indonesia Timur. Tapi tetap bagaimana di suatu teaching hospital di mana harus pendidikan pun juga harus didukung penuh gitu. Nah kemudian tadi menjawab lagi pertanyaan apakah kita ada keinginan dokter lain untuk mengambil fellow di kita, menurut saya sih ada sebenarnya. Cuman memang yang penting di sini adalah bagaimana kita membuat aturan. Karena kan aturan kita kan masih kaku. Ketika ada dokter asing, istilahnya mau belajar ke sini, mereka sebagai hal mesti dipenuhi. Gitu. Administratif ya. Administratifnya, saya rasa harus ada terobosan karena sekali lagi di satu sisi kita rasanya untuk ya berbagai macam institusi pun rumah sakit tersebut pun kita juga siap misalnya kan kita tahu juga misalnya rumah sakit jantung harapan kita saya tahu juga menerima fellow dari luar tapi itu juga ada keterbatasan gitu. Tapi kalau memang mestinya kalau kita pun
ada di level bahwa kita pun juga mempunyai kemampuan yang tinggi di mana bisa juga tempat orang untuk belajar, rasanya hal ini juga mesti dipermudah gitu. Bukan juga berarti kita memberikan orang lain untuk tidak, tapi paling tidak ketika mereka ada di sini ada interaksi gitu loh. Dengan ini sebaliknya pun juga kita pasti akan ada student exchange juga di situ gitu loh. Jadi saya rasa banyak hal-hal yang memang harus menjadi perhatian, yang artinya kita sebagai institusi pendidikan pun tidak bisa mengadakan hal tersebut ya karena suprasistem, dan termasuk juga harus didukung oleh aturan-aturan sehingga mudah juga buat para dokter-dokter asing pun ketika mereka ingin mengikuti fellowship di tempat kita gitu Prof. Akan tetapi Prof Ari, saya ingat kan kita bicara baik dokter umum S1 maupun SP1 lah, jangan SP2 dulu gitu ya kan, kita bicara S1 SP1. Nah kalau untuk S1 kan banyak kan mahasiswa asing yang sekolah di kita, itu sih tidak ada masalah ya. Sampai saat ini ya kan. Tadi jadi yang Prof Ari katakan itu yang kaitannya dengan fellow untuk SP1 ya. Iya. Kebetulan kita pernah punya pengalaman di departemen ini, kita menerima fellow SP1 dari Amerika. Dan memang beberapa persyaratan harus dikerjakan dan kebetulan itu dilakukan gitu. Tapi memang mungkin kan, bukan tidak mungkin. Iya. Iya. Baik. Tentunya sebagai akademisi di samping mendidik juga penelitian. Nah, barangkali yang dapat membantu menjawab berbagai keadaan yang menjadi pertanyaan dalam pelaksanaan pelayanan di dalam bidang kanker. Bagaimana nih tentang riset? Barangkali Prof Ari dulu sekarang. Bagaimana dengan riset yang terkait di onkologi yang dilakukan oleh para akademisi, baik itu adalah staf maupun anak didik yang ada saat ini? Ya, betul Prof. Jadi memang kita mesti mengetahui juga ya bahwa ya walaupun artinya kita hal yang mesti kita perhatikan kan adanya polymorphism ya, kemudian adanya perbedaan secara genetik ya di kita. Oleh karena itulah memang riset-riset untuk yang menggunakan whole genome sequencing, terutama untuk cancer ini pun juga harus kita tingkatkan. Makanya kita selalu bilang bahwa ini adalah eranya bahwa terapi itu individual personalized medicine. Nah dalam kondisi seperti ini maka kita harus memperkuat riset-riset di bidang itu mengenai whole genome sequencing ini. Bisa saja misalnya ketika kita fail di dalam mengobatin sesuatu kasus kemoterapi ataupun juga mungkin radioterapi, ternyata memang sedari awal kita bisa memprediksi bahwa ini memang radioresisten misalnya atau kemoresisten. Artinya untuk obat tersebut mungkin juga nggak bisa sembuh gitu loh. Jadi ini yang saya rasa peran institusi pendidikan untuk memperkuat riset-riset di bidang itu Prof. Karena itu menjadi jawaban bahwa apakah benar demikian adanya gitu loh. Sehingga kalau kita sudah pernah melakukan mapping hal tersebut, ini penting sekali untuk para klinisi informasi ini bagaimana kita mengobatin. Sama lah juga seperti misalnya pola kuman misalnya. Kan pola kuman harus selalu diupdate termasuk juga resistensinya. Karena kalau tidak kita akan ngobatin pasien, sebenarnya pasien itu udah nggak bisa lagi diobatin dengan antibiotik tersebut gitu. Simpelnya seperti itu Prof. Baik, terima kasih sekali. Jadi memang benar sekali sekarang kita sudah beralih ke era personalized medicine ya kan. Jadi memang penelitian-penelitian yang ke arah situ rupanya sudah mulai digalakkan di institusi yang Prof Ari yaitu DFKUI. Bagaimana dengan Prof Yudi mungkin kurang lebih sama ya Prof. Tapi yang jelas begini. Sekarang riset baik oleh staf maupun peserta didik, kita coba untuk dorong ke arah hilirisasi produk. Hilirisasi, karena beberapa hal di Indonesia ini, maaf bicara, semuanya import. Alat-alat kesehatan import, obat juga sama import. Padahal kita mempunyai potensi yang besar. Nah di sini harus justru tanggung jawab dari para akademisi untuk menggali potensi sumber daya alam kita kan begitu. Oleh karena itu kalau kita berbicara penelitian terlalu dalam dan tidak jelas nanti ujungnya kemana, kita kalah lari dengan orang luar negeri. Tapi kalau yang berujung pada satu hilirisasi yang jelas, mungkin kita akan lebih banyak berbicara, itu yang mungkin. Nah oleh karena itu di Unpad juga sama, kita support betul
mulai dari ke arah basic science sampai ke sistem kesehatan. Ya ini kita dorong supaya ada produknya. Kalau basic science tadi Prof. Ari, yang personal medicine, dan kemudian sistem pun kita harus dorong. Karena apa? Yang Bapak bicara sekarang, pemangku kebijakan kesehatan di dalam mengambil suatu keputusan jarang menggunakan dari hasil kajian riset. Oleh karena itu kita harus punya tanggung jawab untuk memberikan kontribusi itu. Nah, menyikapi dari pernyataan dari Prof. Yudi bahwa kurangnya hasil riset digunakan oleh pemangku kebijakan. Sebenarnya itu adalah yang ada di benak saya untuk saya tanyakan. Bagaimana penyampaian, misalnya gini Prof. Yudi, Prof. Ari, kami mempunyai suatu riset, kita kebetulan di onkologi radiasi ini mulai berpikir untuk banyak melakukan riset tentang health economic. Salah satu adalah tentang financial toxicity, financial disaster dari pasien kanker, pasien dan keluarga pasien kanker. Dan ternyata walaupun sudah pada pola BPJS gitu, ternyata itu kan besar sekali dari survei yang dilakukan oleh kami bersama anak didik kami, termasuk juga misalnya pasien sebuah keluarga sampai tidak bisa menyewa rumah, tidak bisa membayar makanan, tidak bisa bayar sekolah, hal seperti itu yang disebut sebagai financial toxicities. Nah, cuma sekarang bagaimana itu bisa tersampaikan ya ke pemangku kebijakan tadi yang dikatakan oleh Prof. Yudi tadi, ada jalurnya atau tidak? Jadi memang kalau kita lihat filosofi riset ya Prof ya, kan harus ada riset question kan di situ. Iya. Nah pertanyaan penelitian itu harus kita gali. Salah satunya demand-nya siapa kan gitu. Contohnya lah ekstrim. Saya kembali kepada kanker serviks ya. Ternyata deteksi dini kita kurang. Sangat kurang, HPV DNA. Kenapa begitu? Ternyata wanita masih enggan untuk mempergunakan. Ada momok-momok ya tertentu ya. Nah sekarang dipermudah. Prof. Andri dengan dari UI ya, dengan beberapa company dari urin supaya lebih praktis. Kemudian saya dan tim sedang menggali sekarang dari darah head. Barangkali itu juga lebih praktis. Artinya mencari inovasi-inovasi itu untuk menjawab kebutuhan. Kira-kira begitulah Prof. Nah, tapi masalahnya adalah apakah hasil dari riset itu bisa tersampaikan sehingga merubah kebijakan misalnya. Betul. Itu ada jalurnya. Mungkin kalau kita presentasi dari 100 mungkin angka 20-30 dipakai. Sisanya masih enggak kan gitu. Kenapa begitu? Karena kita komunikasi dengan pemangku kebijakannya kurang. Atau pemangku kebijakan kurang menanya pada akademisi. Apa yang akan diterapkan. Itu yang mungkin harus kita bangun Prof. Supaya mereka membuat suatu kebijakan itu dasarnya riset. Sebenarnya kan kalau di luar negeri kan justru hasil-hasil riset itulah yang dipakai untuk pemangku kebijakan untuk membuat suatu kebijakan. Tidak perlu mereka menyediakan orang-orang periset, orang-orang peneliti. Kerjasama dengan kami sebagai institusi pendidikan kan begitu. Bagaimana Prof. Ari? Iya, dan satu hal lagi gini ya, betul bahwa memang di dalam kita melakukan suatu kebijakan, karena kan terus terang saja boleh dibilang kita ini juga kan jangankan kita ya, negara kaya pun yang tetap di dalam melakukan membuat suatu kebijakan tetap melihat efisiensi ya, apakah ini akan efisien atau tidak, kemudian cost dan yang lain-lain. Jadi menurut saya memang ada hal yang memang perlu diperbaiki di sini dalam arti kata ketika kita ingin lah ini kan problem sekarang bicara soal problem jantung, problem cancer misalnya. Apakah itu semua rata masalahnya dari Aceh sampai Papua? Saya rasa tidak. Ya kita bicara soal mungkin lah ini di kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya mungkin lebih kurang sama. Tapi belum tentu di Jogja, kita ambil contoh. Di Padang apakah permasalahan yang sama misalnya? Kita bicara soal di Kupang misalnya, apakah itu yang sama masalahnya? Jadi sekali lagi kita ini begitu luas, etnik kita juga begitu macam-macam. Ya kebetulan saya pernah punya pengalaman melakukan suatu studi dalam hal ini kuman Helicobacter pylori yang saya mengambil sampel dari Aceh sampai dengan Papua. Jadi saya udah lihat dan ternyata itu macam-macam datanya. Berarti approach-nya juga beda-beda gitu. Misalnya
kalau di Padang atau di Aceh mungkin kita nggak terlalu eager untuk benar-benar mengeksplorasi kasus itu di situ. Kenapa? Karena kasus itu rendah sekali. Tapi ketika kita berada di Kupang, di Papua, wah ini besar sekali, ini problemnya nih masyarakat gitu loh. Jadi sekali lagi mungkin yang perlu juga ya ke depan saya rasa ya, ketika kita melakukan sesuatu, menentukan suatu kebijakan, tentu ini harus benar-benar dipelajari dulu. Kita benar-benar apakah yang kita buat ini, kebijakan yang dibuat ini tentu biasanya didukung dengan penyediaan sarana prasarana ini memang sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat yang ada di situ. Ya. Oke lah, memang butuh, tapi skala prioritas kita bicara, inikah masalah utama atau tidak gitu loh. Ketika bicara soal yang masalah pada daerah tersebut adalah stunting, bagaimana kita upaya agar stunting ini bisa turun gitu. Dari hulu sampai hilir kita siapkan misalnya. Kalau di kota Jakarta, oke ini masalahnya. Sekarang kita bicara soal kota Jakarta, apa yang terjadi saat ini berhubungan dengan polusi udara. Nah bagaimana tadi ini, nggak semata-matanya sama. Jadi betul Rob, jadi semua kebijakan itu harus Berbasis berdasarkan riset. ya. Ya riset yang ada di masyarakat. Karena pasti approach-nya akan berbeda. Kita begitu bervariasi macam-macam ethics yang ada di sini dengan berbagai macam variabilitasnya, dan saya rasa ini perlu approach yang berbeda juga tentunya. Baik, terima kasih. Jadi memang harus ada komunikasi antara akademisi dengan pemangku kebijakan, karena berbagai perubahan decision atau regulasi di pemangku kebijakan harus based on riset, dan riset itu seyogyanya dilakukan oleh para akademisi. Seperti itu ya Prof. Ari ya. Nah sekarang bagaimana nih challenge-nya mengenai pendidikan SDM ke depannya, dan dengan adanya perubahan-perubahan kebijakan dan sistem di dunia pendidikan kedokteran saat ini, khususnya kalau kita lihat dari patient safety, bagaimana Prof. Ari? Ya, pertama tentu ya artinya yang penting menurut saya sekarang ini adalah ketika adanya sesuatu perubahan kebijakan dan segala macam, yang penting itu konsistensi. Karena terus terang saja saya rasa udah umum lah di mana-mana ganti pimpinan, ganti kebijakan, dan akhirnya kita tidak Bingung. tuntas gitu loh Prof. Artinya tidak tuntas ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya kita mesti lihat lah. Jadi memang di dalam suatu menentukan kebijakan berikutnya apakah ini sesuai atau tidak. Tentu kalau tidak sesuai ya kita evaluasi lagi. Tapi ketika ini sesuai kita dukung penuh. Bukan berarti dalam suatu kebijakan itu salah semua juga tidak. Jadi itu yang penting. Akhirnya ke depan bahwa segala sesuatunya itu memang benar-benar harus diperhitungkan dengan baik, dicermati dengan baik segala sesuatunya, dan prinsipnya adalah bahwa kali lagi yang saya bilang tadi, institusi pendidikan itu adalah sesuatu yang dinamis memang. Kita juga melihat, apalagi kita belajar dari COVID, semua harus ada penyesuaian dengan kebutuhan. Jadi sekali lagi komunikasi ya, semua stakeholder harus duduk bersama, sehingga dan tidak ada yang lebih hebat di antara itu, dan mereka mesti menerima masukan dari berbagai macam sisi, karena pada kenyataannya adalah ya juga mesti dipahami siapa yang artinya kita juga mesti menerima dari siapapun yang memang tahu permasalahannya ada di lapangan gitu loh. Jadi intinya seperti itu sebenarnya. Baik, jadi nah bagaimana Prof. Yudi mengenai challenge tadi untuk kita bicarakan? Mungkin saya sedikit agak mungkin bombastis, terserah lah Prof. Ya. Saya berbicara mungkin di sini dalam konteks SDM adalah ketahanan nasional khusus di bidang kesehatan. Persis, ya. Artinya apa? Ketahanan nasional di bidang kesehatan salah satu elemen adalah SDM yang berkualitas. Dan SDM yang berkualitas harus tersebar di seluruh wilayah Indonesia, kan begitu. Artinya kita sepakat, Prof. Ari, saya dan teman-teman dekan, untuk meningkatkan jumlah produksi dari onkologi misalkan, kalau onkologi tadi pertanyaan Prof. Tati ya, supaya bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin jumlah saja tidak cukup, tapi distribusi harus betul. Dan kualitas ya. Betul. Nah oleh karena itulah kami sebetulnya siap meningkatkan jumlah produksi dengan kualitas tidak dikurangi gitu kan. Dengan apa? Sanggup kok kita menambah kuota dengan rasio yang tidak kita hindari, kita tidak tetap patuh pada rasio. Bukan seperti ya maaf bicara kita meningkatkan produksi tapi tidak melihat kualitas kan gitu yang digagas. Jadi artinya itu challenge kita sebetulnya sekarang. Kami mungkin sama juga di UI
kita tingkatkan produksi, tapi tidak menurunkan kualitas. Dengan melibatkan beberapa rumah sakit jejaring yang kita Ya, karena kan produksi itu kan patient safety ya. ya betul. Produksi yang diharapkan nanti akan menjamin terjadinya patient safety pada Prof. masyarakat. Maksud saya begini, Ya. kalau dokternya sedikit, pasien banyak, yakin patient safety akan terjadi. Ya. Kalau rasio dokter dengan pasiennya cukup, mungkin patient safety juga akan Iya. tercapai dengan Iya. baik. Kira-kira begitulah Iya. analognya lah. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kan salah satu subtemanya di 2024 ini we challenge those in power. Tandanya kan kita harus memperbanyak advokasi kan sebenarnya. Bagaimana Prof. Ari, Prof. Yudi tentang jalur advokasi akademisi ke pemerintahan ini? Apakah karena kan advokasinya kan bukan hanya ke Kementerian Pendidikan gitu, tapi mungkin juga ke kementerian-kementerian lain dalam kanker, apalagi sangat terkait banyak sekali kementerian yang harus ikut berpikir bagaimana kita melakukan penanggulangan kanker dalam suatu negara. Bagaimana tuh, Prof. Ya, Yudi? saya rasa ini ada momen penting yang kita bisa cermati sehubungan dengan ya sudah pasti akan ada pergantian presiden dan wakil presiden. Kemudian juga akan ada pergantian dari anggota DPR, baik DPR pusat, DPR 1, DPR 2, walaupun bisa saja anggota DPR yang ada sekarang terpilih kembali. Dan kemudian juga untuk beberapa bulan ke depan akan ada juga pemilihan untuk kepala daerah. Iya. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah waktu yang tepat ya. Artinya kita bisa menyampaikan yang tadi those powers tadi yang istilahnya bahwa kita memang harus duduk bersama semuanya, semua stakeholder. Karena permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh Fakultas Kedokteran yang hanya menyiapkan SDM yang handal, tidak bisa. SDM yang handal harus disesuaikan juga dengan fasilitas yang ada di rumah sakit. Kemudian bicara soal sebagian rumah sakit itu juga punya rumah sakit umum daerah. Bagaimana mereka menyiapkan sarana prasarana ketika dokter yang sudah kita siapkan untuk ditempatkan di tempat mereka. Di satu sisi masyarakat pun sudah harus diedukasi. Oke, memang ada kebijakan sekarang yang sebagian dari 1-2 kandidat juga menyebut akan meningkatkan lagi misalnya bantuan untuk daerah, untuk desa. Yang 1M itu akan ditingkatkan lagi. Nah ini tadi itu, saya rasa ini juga harus dana tersebut pun harus ada porsi untuk edukasi masyarakat. Bagaimana masyarakat hidup sehat gitu loh. Jadi sekali lagi disinilah kalau kita memang mau benar-benar membuat masyarakat sehat di Indonesia ini, khususnya bicara soal penanggulangan kanker, di sinilah timing yang tepat, semua harus duduk bersama untuk bisa membicarakan bersama dan merencanakan bersama ke depan. Karena semua saling terkait. Kita tidak bisa bekerja sendiri, begitupun Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, Pemda dengan berbagai macam tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus duduk termasuk bersama. juga lingkungan. Lingkungan ini harus sehat ketika kita mempersiapkan masyarakat ini hidup sehat. Jadi semua grup memang mesti duduk bersama mengenai hal ini. Luar biasa sekali. Sobat Baper sekalian sudah mendengar bahwa dalam bincang-bincang ini bagaimana kita bisa membangun sesuatu masyarakat yang sehat melalui jalur akademisi. Dan tentunya adalah harus duduk bersama. Karena dalam penanganan kanker ini akan sebenarnya harus bekerja berbagai kementerian yang terkait. Bukan hanya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, akan tetapi semua berbagai kementerian juga mempunyai fungsi masing-masing sebagai puzzle. Di mana bekerja untuk apa. Bagaimana Prof. Yudi, ada asupan? Ya, sebetulnya sudah ada mekanisme atau media yang bisa kita lakukan itu dengan academic health system. Ya. Yes. Bagaimana komunikasi seorang institusi pendidikan dengan pemangku kebijakan termasuk stakeholder lain. Ya. Makanya kami upayakan ini dalam konteks AHS ya. Ya. Dalam konteks AHS karena setiap kabupaten ada musrenbang tuh. Ada apa? Musrenbang, Oh, musyawarah rencana pengembangan. Ya. Dan di situ biasanya Dinas Kesehatan suka meminta advice ke institusi pendidikan. Tambah lagi kalau kami di Jawa Barat ada yang disebut Forum Jabar Sehat gitu. Oh, hebat di situ sekali. kan Ibu Ridwan Kamil, Iya. Atalia, Iya. sebagai ketua, saya wakil ketua. Oh, gitu. Di situ kita sampaikan. Iya. Jadi mungkin memang kita harus mulai
ekspansi kayaknya kita. Iya. Tidak hanya di fakultas saja, Iya. kita harus ke sana kemari dan lain sebagainya untuk memberikan advice lah Advice, ya. tentang bagaimana cara Iya. termasuk untuk close the care gap. Iya. Itu kan primary preventionnya, Secondary, secondary-nya, fasilitas harus tertiary, kita iya, siapkan dan iya, sebagainya. iya. Minimal di wilayahnya masing-masing. Iya. Jangan sampai ada gap antara Bandung dengan Ciamis Jakarta. bagian selatan. Oh, iya, Pelayanan kesehatan iya, gitu. iya, iya. Kalau negara terlalu jauh lah. Jakarta, Pulau Seribu dengan di sini jangan terlalu gap, jangan terlalu jauh kan. Iya, Kira-kira begitu. benar sekali. Baik sekali. Baik, sebagai penutup terakhir 1-2 kalimat tentang harapan akademisi ke depannya bagaimana untuk terkait dengan masalah kanker ini. Prof. Yudi. Komunikasi Iya. dan kerjasama yang baik antara institusi pendidikan dengan pemangku kebijakan termasuk Kementerian Kesehatan. Makasih. Saling percaya. Makasih Prof. Yudi. Bagaimana Prof. Ari? Ya, saya sama seperti apa yang sampaikan oleh Prof. Yudi. Prinsipnya adalah kita harus duduk bersama. Ya. Banyak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya bisa kita atasi, tapi karena kita bisa tidak atasi karena bekerja sendiri-sendiri. Iya. Saya rasa masanya sektoral bahwa ini ego sektoral ini harus kita hapuskan, kita hilangkan. Iya, untuk kepentingan Untuk masyarakat. kepentingan masyarakat. Jadi sekali lagi kalau kita memang mau untuk kepentingan masyarakat, kita harus duduk bersama, masing-masing harus saling mengisi sesuai dengan potensi yang ada dan masing-masing memang harus melaksanakan sesuai dengan tugasnya, perannya tentu Iya, pada iya, saat itu perannya. Tapi di satu sisi semua itu bisa duduk bersama-sama untuk agar tujuan yang ingin kita capai itu benar-benar bisa terlaksana secara bersama-sama. Prof. Tidak pintar sendiri. Iya. Pintar berbarengan. Iya, pinternya bareng gitu untuk kepentingan masyarakat itu mungkin jiwanya. Barangkali ini kita sudah di penghujung dari acara podcast ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan bincang-bincang hari ini, luar biasa sekali, Prof. Yudi, Prof. Ari, dan kita ketahui bahwa akademisi ini sebenarnya sumber dari keilmuan harusnya ada di situ yang harus di-share untuk semua. Kita kan berbicara kedokteran, ya kan? Mungkin juga di fakultas-fakultas lain juga seperti itu, ya kan? Dan harus berkomunikasi dengan baik dengan pemangku kebijakan karena harusnya memang mendapatkan berbagai informasi daripada akademisi ini. Juga terima kasih pada Sobat Baper atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa terus semangat dalam meningkatkan akses serta kualitas tata laksana kanker di tanah air. Terima kasih. Sampai jumpa. Tomotherapy versus conventional Linux. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional Linux systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray.